Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Ramadhani dari kelas 11 MIPA 6 dengan nomor presensi 33. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat atau penyongkong atau penunjang, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan pelapis permukaan tubuh atau permukaan organ. Tidak hanya melapisi bagian luar saja, jaringan epitel juga melapisi pada bagian dalam, yang fungsinya untuk proteksi, absorpsi, ekskresi, sekresi, dan difusi. Jaringan epitel juga tidak memiliki syaraf ataupun pembuluh darah. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pipih, kubus, dan silindris. Nantinya, jaringan epitel akan terbagi lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih berdasarkan susunannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Untuk yang pertama, epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis tersusun dari satu lapisan sel. Semua sel terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Contoh epitel pipih selapis terdapat pada alveolus paru-paru, glomerulus, dinding dalam kapiler darah, dan pembuluh limfa. Epitel pipih selapis berfungsi untuk melakukan difusi atau filtrasi. Yang kedua adalah epitel pipih berlapis. Epitel pipih berlapis berfungsi untuk pelindung dari pengaruh fisik, biologi, atau kimiawi. Contohnya terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, dan anus. Epitel lainnya bisa membentuk tonjolan atau papila berbentuk mirip seperti jari dari jaringan ikat di bawahnya. Contohnya pada vagina, esofagus, dan kulit. Yang kedua, ada jaringan epitel kubus atau kuboid. Berdasarkan susunannya, jaringan kubus juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Yang pertama yaitu epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis berfungsi sebagai pelindung, sekretori, dan absorpsi. Epitel jenis ini banyak ditemukan pada kelenjar, baik itu pada bagian sekretori maupun saluran keluarnya. Contohnya pada ginjal, ovarium, kelenjar ludah, pankreas, dan lensa mata. Yang kedua, epitel kubus berlapis. Epitel kubus berlapis banyak berfungsi sebagai pelindung, absorpsi, dan sekresi. Contohnya pada saluran keluar keringat yang terdiri atas 2 sel kubus. Jaringan yang ketiga ada jaringan epitel silindris. Jaringan epitel silindris tersusun dari sel-sel berbentuk heksagonal memanjang. Berdasarkan susunannya, jaringan epitel silindris terbagi menjadi 3 macam, yaitu epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis, dan epitel silindris berlapis semu bersilia. Yang pertama ada epitel silindris selapis. Epitel silindris selapis tersusun dari satu lapis sel-sel berbentuk silindris. Di antara sel-sel silindris umumnya terdapat sel goblet. Sel goblet yaitu sel-sel berbentuk seperti piala yang menghasilkan lendir. Epitel silindris selapis berfungsi untuk absorpsi, sekresi, dan proteksi. Epitel silindris selapis sering terdapat pada dinding dalam lambung, usus, kantung empedu, dan rahim. Yang kedua,
Epitel silindris berlapis. Epitel silindris berlapis tersusun dari lapisan sel-sel berbentuk silindris pada lapisan permukaannya. Tetapi, sel-sel pada lapisan-lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Epitel silindris berlapis berfungsi untuk pelindungan dan sekresi. Contohnya terdapat pada uretra, laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Yang ketiga ada epitel silindris berlapis semu bersilia. Epitel silindris berlapis semu bersilia terdapat di saluran trakea, bronkus, dan dinding dalam saluran oviduk. Epitel silindris berlapis semu bersilia berfungsi untuk sekresi lendir, yaitu untuk menangkap kotoran yang masuk, sedangkan silianya berfungsi untuk menghalau benda yang masuk dan menggerakkan ovum di oviduk. Selain epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris, pada jaringan epitel juga ada yang namanya epitel transisional. Epitel transisional terdapat pada bagian-bagian yang mengalami tekanan dari dalam dengan kapasitas yang bervariasi. Oleh karena itu, bentuknya tergantung pada derajat peregangan. Contohnya, terdapat pada sistem urinaria, yaitu pada bagian kandung kemih, ureter, dan uretra. Jaringan pada hewan yang kedua ada yang namanya jaringan ikat atau penyokong atau penunjang. Jaringan ikat tersusun dari bahan intersel atau matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Jaringan ikat berbeda dengan jaringan epitel karena jaringan ikat banyak mengandung matriksnya. Jaringan ikat memiliki 6 macam, yaitu jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan adiposa, jaringan darah, jaringan tulang sejati atau tulang keras, dan jaringan tulang rawan. Yang pertama ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat tersusun dari serat-serat yang berhimpitan padat dengan sedikit sel dan substansi dasar. Serat kolagen merupakan serat yang dominan pada jaringan ikat padat, sehingga jaringan ikat padat juga disebut sebagai serat kolagen. Sehingga jaringan ikat padat bersifat padat dan kompak. Contohnya terdapat pada tendon, ligmen, dan fasia. Yang kedua ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar selnya lebih banyak daripada matriksnya, sehingga jaringan ikat longgar bersifat lebih lentur atau elastis daripada jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar tersusun atas sel fibroblast, sel makrofag, serabut kolagen, dan serabut elastis. Jaringan ikat longgar sering terdapat pada selaput pembungkus organ dalam perut, pembungkus pembuluh darah, dan pembungkus saraf. Yang ketiga ada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jaringan adiposa tersusun dari sel-sel lemak yang dibungkus oleh anyaman serat retikulin yang halus, dengan celah-celah berisi fibroblast, limfosit, eosinofil, dan sejumlah sel tiang. Jaringan lemak berfungsi sebagai bantalan yang melindungi organ-organ, cadangan makanan, dan isolator penjaga suhu tubuh. Jaringan ini terdapat di bawah kulit, di sekitar persendian, sumsum tulang, omentum atau selaput pada lambung, dan selaput pada perut. Yang keempat ada jaringan darah. Jaringan darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah meliputi eritrosit atau sel darah merah, trombosit atau keping-keping darah, dan leukosit atau sel darah putih. Jaringan darah berfungsi untuk
menyangkut nutrisi, oksigen, dan sampah metabolisme. Yang kelima, ada jaringan tulang sejati atau jaringan tulang keras. Jaringan tulang sejati merupakan penyusun kerangka tubuh yang tersusun dari komponen non-seluler berupa matriks dan komponen seluler. Jaringan tulang sejati berfungsi untuk alat gerak, pelindung organ dalam, dan menegakkan tubuh. Yang terakhir ada yang namanya jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan kondrosit dan matriks yang mengandung kondroitin sulfat. Kondrosit berada di dalam rongga kecil yang bernama lakuna. Sedangkan sel tulang rawan yang masih muda disebut kondroblast. Jaringan tulang rawan tidak memiliki syaraf dan bersifat avaskuler, yaitu tidak memiliki pembuluh darah dan pembuluh limfa. Jaringan tulang rawan dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan tulang rawan hialin, jaringan tulang rawan elastik, dan jaringan tulang rawan fibroblast. Jaringan hewan yang ketiga yaitu jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel atau serat-serat yang tergabung dalam berkas-berkas. Sel otot memiliki membran plasma yang disebut sarkolema dan berisi sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Serat otot disebut dengan myofibril. Di dalam tubuh terdapat 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jaringan pada hewan yang terakhir ada yang namanya jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel saraf atau neuron dan sel penyokong atau neuroglia. Jaringan saraf berfungsi untuk mengantarkan rangsang dari reseptor sampai ke saraf pusat, lalu mengantarkan respon dari saraf pusat sampai ke efektor. Begitulah hasil presentasi saya mengenai struktur dan fungsi pada hewan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.